Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Sheldrik Praditya Giordani. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kota Palembang. Sebelumnya, pada tahu nggak nih Kota Palembang itu terkenal dengan apanya? Ya, benar banget. Terkenal dengan kuliner dan juga tempat wisatanya. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Kota Palembang. Simak ya. Ibu kota Sumatera Selatan atau biasa kita kenal dengan Kota Palembang ini merupakan kota tertua di Indonesia. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang, kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah dideklarasikan menjadi kota sejak 16 Juni 688 Masehi. Wah, lama juga ya teman-teman. Selanjutnya, Venice of the East. Palembang dijuluki sebagai Venesia dari Timur karena wilayah kota Palembang terbagi menjadi dua, yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir. Kedua wilayah dipisahkan aliran Sungai Musi yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Julukan Venesia dari timur ini diberikan oleh turis yang berkunjung ke Palembang dan melihat kota Palembang sama seperti melihat kota Venesia di Italia, terutama pada saat malam hari. Namun sangat disayangkan nih teman-teman, bangunan di tepi Sungai Musi kurang terawat, berbeda dengan Venesia yang tertata rapi dan juga menjadi objek wisata. Sayang banget ya teman-teman. Nah, pada tahu nggak nih sebenarnya Palembang itu artinya apa sih? Kalau belum tahu saya kasih tahu nih. Menurut Wikipedia, nama Palembang yaitu berasal dari bahasa Melayu, terdiri atas pa dan lembang. Pa ini memiliki arti tempat atau situasi, dan lembang memiliki arti tempat yang selalu dibanjiri air sepanjang waktu. Nah, selanjutnya tempat wisata yang terdapat di Kota Palembang. Palembang memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk kita kunjungi loh. Kita pun dapat melihat warisan budaya hingga sejarah yang menarik untuk menambah wawasan kita. Nah, dari beberapa tempat wisata, saya memilih 3 tempat wisata ini karena tempat-tempat wisata ini dapat merepresentasikan Kota Palembang. Yang pertama yaitu Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Kota Palembang, peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Masjid ini dibangun dengan perpaduan arsitektur dari Palembang, Tionghoa, dan juga Eropa pada tahun 1748 dan masjid ini menjadi saksi bisu dari perjuangan dalam melawan penjajahan Belanda. Menarik ya teman-teman. Selanjutnya yaitu Bukit Siguntang. Bukit ini dikenal sebagai tempat beribadah umat Buddha. Terlihat dari arca yang berukuran besar di sana, Bukit Situnggang dianggap sakral oleh warga setempat. Hingga saat ini masih banyak pengunjung datang untuk berziarah ke makam-makam bangsawan Palembang. Wah, menarik banget ya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Jembatan Ampera. Jembatan ini adalah jembatan yang satu-satunya bisa diangkat di Indonesia dengan cara membelah jembatan tersebut menjadi dua. Pada awalnya, jembatan ini diangkat agar kapal dapat melintas tidak tersangkut pada badan jembatan. Walaupun jembatan sudah jarang diangkat, tetapi jembatan ini masih aktif dilintasi kendaraan. Selain tempat wisatanya, ada lagi hal yang menarik dari Kota Palembang. Ya, benar banget. Kuliner Palembang adalah salah satunya. Akulturasi yang ada di kota dengan julukan Venice of the East ini telah menghasilkan berbagai macam kuliner. Meski Palembang dikenal dengan pempek, masih banyak lagi makanan khas Palembang lainnya yang dapat kita coba pada saat berkunjung ke ibu kota Sumatera Selatan ini. Dari beberapa kuliner khas Palembang, saya memilih 3 makanan yang menjadi favorit saya pada saat berkunjung ke sana.
Yang pertama adalah martabak Palembang. Martabak Palembang ini kurang lebih sama dengan martabak asin lainnya, namun yang membedakan adalah cara menyantapnya. Dengan paduan martabak dengan kuah kari yang dicampur dengan kentang, kita akan menemukan sensasi berbeda dalam menyantap martabak. Wah, terlihat enak sekali ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah mie celor. Mie yang disajikan dengan kuah kaldu udang, santan kental, ditambah tauge dan telur rebus ini memiliki rasa kuah yang gurih dari kaldu, rebusan kepala udang. Nah, kita akan menemukan sensasi baru pada saat menyantap mie ini. Nah, yang ketiga adalah pempek. Konon katanya, pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Badarudin II dari Kerajaan Palembang Darussalam. Pada saat itu, pempek disebut sebagai kelasan. Kenapa dinamakan kelasan? Karena makanan ini dikelas atau tahan jika disimpan lama. Pempek atau kelasan ini mulai dijajakan pada tahun 1916 oleh orang-orang keturunan Cina berjalan kaki dari kampung ke kampung. Nah, pada penasaran gak sih kenapa namanya pempek? Nah, nama pempek berasal dari sebutan pembeli kepada penjual kelasan. Mereka biasa disebut empek. Dari panggilan empek, lama-kelamaan dipakai untuk menyebut makanan yang mereka jajakan ini. Menarik ya namanya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pempek. Ada berbagai macam jenis pempek, mulai dari pempek lenjer, kapal selam, adaan, pastel atau pempek yang berisikan pepaya muda, pempek kulit, dan lain-lainnya. Di sini saya memilih 3 jenis pempek yang menjadi favorit saya, yaitu pempek lenjer atau pempek panjang. Yang kedua yaitu pempek kapal selam atau disebut pempek kapal selam karena ketika direbus pempek ini jatuh ke dalam air rebusan dan tenggelam seperti kapal selam. Dan yang terakhir adalah pempek adaan. Pempek bulat seperti bakso ikan. Hanya saja pempek adaan ini bertekstur lebih kasar dan kenyal. Bedanya dengan pempek lain, pempek ini ada tambahan santan dan bawang putih pada adonannya dan langsung digoreng, berbeda dengan pempek lainnya yang direbus dahulu. Demikian penjelasan saya mengenai Kota Palembang, dari sejarah secara singkat, tempat wisata, hingga kuliner yang terdapat di Kota Palembang. Semoga menghibur kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.